Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Rafika Febriza Martias Putri. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya. Saya akan membahas mengenai independen, objektif, dan juga skeptis. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu bahwasanya untuk menjadi seorang auditor forensik yang baik itu tidak hanya cukup berbekalkan pengetahuan, keahlian, dan juga pengalaman saja. Namun juga harus ada diimbangi oleh sikap dan juga tindak pikir yang baik. Nah, sikap dan juga tindak pikir yang baik seperti apa yang pas untuk seorang auditor forensik, yaitu independen, objektif, dan juga skeptis. Nah, independen, objektif, dan juga skeptis ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah satu kesatuan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini apabila seseorang telah memiliki sikap yang independen, maka ia akan mudah untuk menjalankan objektif. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila seseorang telah independen, objektif, maka ini sangat mendukung untuk seseorang tersebut menjadi memiliki sifat yang skeptis profesional. Salah satu syarat untuk profesional yaitu independen dan juga objektif. Maka dari itu, saya berpendapat bahwasanya independen, objektif, dan juga skeptis ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu kita akan membahas satu persatu di antara mereka. Nah, pertama kita akan membahas mengenai independen. Untuk pengertian independen ini sebenarnya banyak ahli dan juga penulis yang telah mengemukakan pendapatnya. Tapi di sini akan kita bahas beberapa saja. Yang pertama kita akan membahas pendapat dari Mulyadi. Dalam bukunya, ia berpendapat bahwasanya independen ini merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, dan juga tidak tergantung oleh pihak lain. Nah, independen ini juga diartikan sebagai pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan juga menyatukan pendapat. Nah, itu menurut dari Mulyadi. Selanjutnya kita akan membaca dari menurut Alvin. Alvin berpendapat bahwasanya independen ini mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengauditan atau pengujian audit. Nah, ini yang dimaksud independen oleh Alvin dan juga teman-temannya dalam bukunya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya independen ini merupakan sikap atau sifat yang harus ada pada diri seorang auditor forensik. Dan juga dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor forensik ini tidak terikat dan juga dipengaruhi oleh pihak lain. Maksudnya dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi dan juga tidak diikat oleh pihak lain yang memiliki kepentingan atas hasil dari auditnya tersebut. Nah, kita telah paham apa yang dimaksud oleh independen. Selanjutnya, kita akan membahas apa pentingnya independen ini dimiliki oleh seorang auditor forensik. Tentu hal ini sangat berpengaruh. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, independen ini diharapkan dapat menjaga kerelevanan opini dari seorang akuntan forensik ini sendiri. Nah, apabila telah adanya relevan dari opini seseorang tersebut, maka juga diharapkan dapat menjaga kualitas dari laporan keuangan yang telah disediakan oleh akuntan forensik ini. Nah, itu dia. Lalu kita akan membahas mengenai objektif. Nah, objektif ini seseorang dapat dikatakan objektif atau auditor dapat dikatakan objektif jika ia tidak memihak kepada siapapun dan juga tidak mementingkan siapapun yang memiliki kepentingan atas hasil pemeriksaannya. Jadi ia bekerja hanya berdasarkan data dan juga fakta yang tersedia, tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, itu seseorang yang telah melaksanakan hal itu, maka ia dapat dikatakan sebagai seseorang yang objektif. Lalu kita akan membahas mengenai skeptis. Apa yang dimaksud dengan skeptis? Jadi skeptis itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu audit yang berkualitas. Nah, apa yang dimaksud dengan skeptis itu sendiri? Yaitu skeptis ini tidak mudah percaya terhadap informasi yang diberikan oleh pihak manajemen. Jadi, skeptis ini sikap yang selalu mempertimbangkan dan mengevaluasi setiap bukti-bukti audit secara kritis. Nah, itu dia yang dimaksud dengan skeptis. Lalu, apa pentingnya sikap skeptis ini dimiliki oleh seorang auditor forensik? Yaitu ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pentingnya skeptis ini.
Nah, di sini kita akan menjelaskan dua, yaitu yang pertama menurut Theodorus, yaitu yang pertama itu mencegah tumpulnya kepekaan auditor. Ia berpendapat bahwasanya dengan skeptis ini dapat mencegah auditor dari tumpulnya kepekaan terhadap kecurangan-kecurangan, baik kecurangan yang telah terjadi maupun terhadap peluang-peluang kecurangan itu dapat terjadi. Yang kedua yaitu menghindari dari penyebab gagal audit. Nah, ini juga berkaitan dengan alasan yang pertama. Nah, di dalam standar umum SPKN atau standar pemeriksaan keuangan negara juga dijelaskan apa arti penting dari skeptis ini, yaitu ada dua. Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi yang kuat. Yang kedua, yaitu dapat mendukung pemberian opini atas kewajiban suatu laporan keuangan. Nah, ini dia pentingnya dari skeptis ini sendiri. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, kekurangannya saya mohon maaf. Selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.